sambil kita menunggu ya dari Ustadz Lukman dan Ustadz Arif, alhamdulillah sudah bergabung ini ya bersama kita. Mungkin ini bisa di edit dulu ya, nama kontaknya di belakangnya ditambahin nama di belakangnya ditambah dengan nama daerahnya dari mana saja ini ya, gitu biar ketahuan ya. Karena Ana lihat di data pendaftaran ini banyak ini, ada berbagai daerah ya. Ada 57 orang seharusnya di bulan Oktober ini, santri baru homeschooling Ummul Qura Indonesia yang mendaftar, dan mudah-mudahan bisa berhadir semua ya pada malam hari ini untuk kegiatan Stadium General yang akan diisi oleh Ustadz Lukman Hakim, kemudian sebagai tilawah. Namanya apa di situ? Yang tilawah hari ini yaitu Ustadz Arif Nur Rahman, sebagai ini ya, beliau juga sebagai Kepala Homeschooling Ummul Qura Indonesia. Oh ini Masya Allah dari Morowali, Sulawesi Tengah. Wah. Assalamualaikum, ini Abian, ini boleh menyalakan mic-nya. Jauh banget ini ya dari Indonesia bagian timur. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya umunya Abian? Alhamdulillah baik Ustadz. Alhamdulillah. Ini di Sulawesi Tengah ini lagi, Morowali ini lagi musim apa ini Di sini tidak karuan musimnya Pak Ustadz. Biasa hujan, biasa juga panas. Tapi masih ini ya, masih terkendali ya cuacanya. Insya Allah. Alhamdulillah. Berarti di Sulawesi ini apa ya? Apakah Bugis atau apa ya? Apa suku Morowali ada sendiri itu biasanya? Di sini di Morowali apa namanya? Sukunya sudah bercampur baur. Ada Bugisnya, ada Bungku. Yang Morowali sendiri itu sukunya Bungku. Bungku. Baik, iya. baik. Suku Bungku. Soalnya anak tahunya biasanya kalau Sulawesi itu kan Bugis gitu ya. Makassar. Iya, ternyata masih banyak lagi yang lainnya ya. Iya, iya. Baik, ini anak cek paling jauh timur ya, ada yang dari yang paling jauhnya memang anak ceknya ada dari Morowali, ada ya Abian, kemudian dari Indonesia Timur. Kemudian ada Palopo. Nah, Palopo ini saya belum tahu nih daerah mana ini, Palopo. Iya, Palopo di Sulawesi Selatan, kalau di Morowali itu Sulawesi Tengah. Baik. Selebihnya ada di Pulau Jawa, ini ada Depok, Tangerang, Jakarta Timur, ada di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur juga, Surabaya. Ada juga yang paling barat ini terlihat ini Padang, dari Padang ada Fayat Akinzi Roham. Dari Bone ini Sulawesi juga ya. Luwu Timur. Insya Allah ini seluruh Indonesia ini ya, perwakilan dari daerah-daerah. Dan kita sambil menunggu Ustadz Lukman Hakim ya, selaku pemateri kita. Nah, izin mengulangi lagi ya untuk kegiatan pada malam hari ini, yaitu Stadium General, yang mana pesertanya ini adalah semuanya ini wali santri atau peserta yang mendaftar di bulan Oktober 2022. Seharusnya ada 57 orang, dan yang mengisi kegiatan pada malam hari ini yaitu Ana sendiri, Dwi Kurniawan gitu ya, sebagai bendahara di Homeschooling Ummul Qura Indonesia. Dan nanti mungkin yang sudah mulai belajar ini kan sebagian udah yang sudah mulai belajar, ada yang masih mau belajar begitu ya. Pasti yang kemarin sudah belajar ini pasti sudah ada chat-chatan dengan anak ya, masalah infak peradaban atau IP di bulan Oktober kemarin. Kemudian untuk yang tilawah pada malam hari ini yaitu Ustadz Arif Nur Rahman. Nah, ini kontaknya yang AN ini sepertinya Ustadz Arif Nur Rahman. Kemudian beliau adalah sebagai Kepala Homeschooling Ummul Qura Indonesia yang kemarin sudah menyampaikan materi mengenai
orientasi ya, pada kegiatan orientasi kemarin Sabtu malam Ahad. Dan saat ini stadium general akan diisi oleh Ustadz Lukman Hakim. Kita sambil menunggu Ustadz Lukman berhadir, mungkin bisa mohon diingatkan ya untuk admin di grup mungkin mengenai ini ya, acara kegiatan kita malam hari ini, takutnya kelupaan atau bagaimana sehingga belum berhadir nih. Biasanya beliau sudah hadir ini kan 19.30 waktu Indonesia Barat ya seharusnya. Jadi yang paling timur ya sudah ada Abian. Ini untuk Fayat ini apakah sudah berhadir Fayat dari Padang ini? Belum ada ya. Ada yang dari Pulau Kalimantan, Sangatta Calvin, Evitan. Assalamualaikum. Boleh menyalakan mic-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Masya Allah. Wah ini China ini suasananya ini. Iya Ustadz, ada Chinese-nya. Oh Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Jadi Kalimantan Timur ini memang banyak Tionghoanya ya Bu ya? Oh enggak, Enggak. saya dari Jawa Ustadz. Oh dari Suami saya Jawa. kerja di sini, nggih. Oh Saya dari gitu. Klaten, aslinya Jawa Tengah. Klaten, Jawa Tengah. Siap. Iya. Ini sudah lama Bu di Kalimantan Bu? Mungkin 5 tahun. Sayanya ya 5 tahun. Kalau suami saya sudah lama. Baik, Masya Allah. Mudah-mudahan nanti ini terus istiqomah ya gitu ya. Kita dari ini peserta hari ini dari Indonesia, ini dari berbagai macam daerah, baik Iya, dari Indonesia Barat sampai Indonesia Timur, Indonesia Tengah. Kemudian mudah-mudahan kita di sini saling menjalin ukhuwah yang paling utama ya, menjalin ukhuwah satu sama lain, saling berkenalan, mengeratkan antara umat Islam gitu ya dari seluruh Indonesia ini begitu. Baik, ini kita sudah melihat ada Ustadz Lukman Hakim yang sudah berhadir di tengah-tengah kita. Kita mulai saja ya kegiatan kita pada malam hari ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih bisa menyempatkan ya, meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan stadium general yang kita laksanakan pada malam hari ini dalam kondisi dan keadaan yang mudah-mudahan sehat walafiat semuanya, dan dalam kondisi ya yang bagaimana pada malam hari ini kita tidak tahu di luar sana pasti ada orang-orang yang sedang sakit, yang mungkin sedang ditimpa kesulitan atau musibah begitu ya. Dan alhamdulillah kita malam hari ini yang harus banyak kita bersyukur pada Allah, pada malam hari ini kita masih diberikan waktu, diberikan nikmat nafas yang sampai saat ini masih kita gunakan gitu ya, nikmat lidah untuk mengecap makanan, kemudian nikmat mata untuk melihat, dan masih banyak nikmat lagi yang tidak akan bisa kita hitung satu persatu. Yang kedua,
Shalawat berserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada seluruh pengikut beliau dari zaman dahulu hingga hari kiamat kelak. Baiklah, pada malam hari ini kita akan melakukan kegiatan Stadium General yang akan diisi oleh Ustadz Lukman Hakim. Beliau adalah pendiri, founder ya dari Kutab Ummul Qura Indonesia, merupakan pembelajaran kita yang bersifat offline dan lebih dahulu berdiri sekitar 7 tahun yang lalu, dan saat ini sudah memiliki 12 cabang gitu ya di Indonesia. Kemudian sekaligus beliau juga adalah founder dari Homeschooling Ummul Qura Indonesia, dan saya sendiri Dwi Kurniawan itu sebagai bendahara keuangan di Homeschooling Ummul Qura Indonesia. Dan nanti akan ada tilawah ya pada kegiatan Stadium General hari ini, malam ini. Itu beliau adalah Ustadz Arif Nur Rahman selaku kepala dari Homeschooling Ummul Qura Indonesia, dan beliau juga mengajar juga ya, mengajar di beberapa kelas di Homeschooling Ummul Qura Indonesia ini. Baiklah, ayah dan bunda sekalian, pertama-tama kami ingin mengucapkan selamat datang menjadi bagian dari keluarga di Homeschooling Ummul Qura Indonesia, yang mana ini dari berbagai macam daerah ya, seperti kita komunikasikan di awal tadi. Ada yang dari Morowali ya di Sulawesi Tengah, kemudian ada dari Sangatta Kaltim, jadi Evi ini Nadia Evitan atau ibunya Evitan ya, tadi Ana lupa bertanya. Kemudian Abian dari Morowali dari Sulawesi Tengah tadi ya, dari Indonesia bagian timur. Kemudian ada dari berbagai macam daerah lainnya ya begitu. Dan seharusnya pada hari ini harusnya ada 57 orang yang mengikuti kegiatan Stadium General kita. Cuman ini kita hanya 21 orang ya. Mudah-mudahan kita doakan ya teman-teman kita, saudara kita yang ayah bunda yang tidak mengikuti hari ini, mudah-mudahan juga selalu dalam lindungan Allah dan diberikan keberkahan gitu ya, sehingga nanti bisa bergabung, mungkin tidak bisa di Stadium General ini, tapi bisa di ketemu kita di kajian rutin setiap Jumat malam, yaitu kajian parenting Nabawi yang juga diisi oleh Ustadz Lukman Hakim. Itu setiap pekan diadakan, nanti bisa diikuti oleh ayah bunda sekalian. Mungkin saat ini sudah ada sebagian yang mengikuti ya. Baiklah, marilah kita membuka kegiatan kita pada malam ini dengan membaca kalimah basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian memasuki acara berikutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Arif Nur Rahman. Kepada Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما
قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. اللهم رحمنا بالقرآن. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustadz Arif. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan dan khususnya beliau yang membacakan ayat suci Al-Quran tadi selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Kemudian kita memasuki ke acara inti yang akan diisi oleh Ustadz Lukman Hakim, yaitu pengenalan konsep KUTAB dan programnya, begitu ya. Pengenalan konsep KUTAB dan homeschooling Ummul Qura Indonesia beserta programnya, begitu. Jadi ini adalah salah satu rangkaian yang mana kemarin sudah orientasi ya, pengenalan program-programnya apa saja dari Ustadz Arif gitu secara mendetail gitu ya. Sekarang mengenai konsepnya seperti apa sih KUTAB dan Hasuki ini, maka mari yuk kita mendengarkan dari Ustadz Lukman Hakim. Kepada Ustadz Lukman Hakim kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam yang telah menciptakan kita semuanya, memberikan kepada kita kenikmatan begitu banyak. Sehingga pada kesempatan kali ini Allah izinkan kita untuk bertatap muka dalam forum ini, yang semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan dalam urusan-urusan kita dan juga kemudahan. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mohon maaf jika suara mungkin kurang jelas. Ini qadarullah. Ya, alhamdulillah baru Allah berikan kesembuhan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Namun belum kembali secara sempurna suara. Jadi mungkin agak pelan suaranya. Mudah-mudahan tetap terdengar dengan jelas. Abad dan ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ana ucapkan ahlan wa sahlan bikum. Ya, selamat datang. Selamat bergabung dalam keluarga besar KUTAB dan juga homeschooling Ummul Qura Indonesia. Yang mana di sini kita berharap bukan hanya menjadi sebuah rutinitas ke depannya, bukan hanya menjadi sebuah sarana pembelajaran, namun kami berharap kami pun bisa menjadi partner abah dan ummahat semuanya dalam mendidik buah hati. Abah dan ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa kita sekarang berada
pada kondisi zaman yang begitu mengkhawatirkan, yang begitu penuh dengan tantangan. Kondisi zaman yang kalau kita tidak jeli, yang kalau kita tidak betul-betul bersiap siaga untuk menjaga anak-anak kita, berapa banyak zaman ini telah memakan korban. Generasi-generasi yang telah kehilangan akhlak, adab, generasi-generasi yang telah kehilangan agama mereka. Yang mana kalau kehilangan agama, maka sungguh mereka telah kehilangan dunia dan akhirat mereka. Maka abad dan ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah kumpulkan kita walaupun via online. Maka kami berharap bahwa berkumpulnya kita, bersatunya kita dalam program ini merupakan sebuah i'tikad, azam, kebulatan tekad kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan penjagaan kita terhadap anak-anak kita. Abah dan ummahat, Allah memberikan banyak nikmat kepada kita. Ayah dan bunda, betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak akan pernah bisa kita hitung. Yang kalau kita hitung dengan apapun itu, kita tidak akan mampu menghitungnya. Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika seandainya engkau berusaha untuk menghitung, menimbang nikmat Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak akan mampu menghitungnya. Oleh karena itu, Abah dan Ummahat, dan tentunya di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah ketika Allah memberikan keturunan kepada kita semua. Dan tentu nikmat itu bukan sekedar nikmat, bahwa nikmat itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan tanya kita nanti ketika kita kembali kepada Allah. Kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bertanya tentang anak-anak kita. Berapa banyak anak yang telah Allah berikan kepada kita. Dan apa yang telah kita lakukan kepada mereka. Apakah kita mengajarkan kepada mereka kebaikan? Atau kita membiarkan mereka? Apakah kita mengenalkan mereka tentang Allah? Atau kita sibuk mengenalkan mereka dengan dunia? Apakah kita kenalkan mereka dengan nabinya? Atau kita malah sibuk mengarahkan mereka untuk menjadi anak-anak dunia dan lupa akan kampung halamannya di akhirat sana. Allah akan tanya pada Nuh, seberapa besar sebuah usaha kita untuk mengenalkan mereka terhadap Al-Quran, kalamullah. Apa jangan-jangan sudah seusia mereka ini, mereka belum mampu membaca Al-Quran dengan benar. Sungguh, kita akan ditanya. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan anak-anak kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusikumullahu fi auladikum. Allah mewasiatkan kepada kalian tentang urusan anak-anak kalian. Ayah dan bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah ayah dan bunda
kita di sini berkumpul, semoga Allah catat usaha ini sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada anak-anak kita. Oleh karena itu kami, ayah dan bunda semuanya di Hasuki, kita mengajak ya, di homeschooling Ummul Qura Indonesia, kami mengajak ayah dan bunda semuanya agar program ini bukan hanya bermanfaat untuk Ananda, anak-anak ayah bunda semuanya, tapi yang kami berharap bahwa program-program yang kami sajikan pun bermanfaat bagi keluarga secara umum, agar kita semuanya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, sebelum memulai pembelajaran, ada orientasi, ya, nanti ada stadium general yang saat ini sedang kita lakukan, agar kita betul-betul memaksimalkan program ini. Ya, Abah dan Ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan mungkin bisa ditampilkan, admin menampilkan slide-nya. Barakallahu fikum. Taib, Abah dan Ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lembaga ini bernama Homeschooling Ummul Qura Indonesia, atau disingkat menjadi Hasuki, ya. Disingkat menjadi Hasuki. Abah dan Ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita sekarang bicara dari mulai kita kenalkan tentang Hasuki itu sendiri. Kenapa kita namakan dengan Homeschooling Ummul Qura Indonesia? Ya. Dan di sini tentunya bahwa yang perlu kita ketahui dalam Islam bahwa sekolah utama adalah seorang ibu. Bahwa ibu sebetulnya menjadi satu unsur penting dalam pendidikan anak-anak. Ya, maka Imam Syafi'i mengatakan al-ummu madrasatul ula idza a'adattaha a'adatta sya'ban thayyibal a'raqi. Sungguh bahwa ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Dan ketika engkau telah menyiapkan seorang ibu, maka sungguh engkau telah menyiapkan generasi yang baik. Ayah dan bunda semuanya, konsep homeschooling ini adalah konsep yang bertumpu pada kondisi rumah. Nanti insya Allah kami akan berikan program-program sesuai dengan apa yang ayah dan bunda ikuti. Contoh misalkan ketika mengikuti tentang tahsin 2 kali sepekan, maka ayah dan bunda anandanya akan mendapatkan kelas khusus, ya, kelas di mana ananda akan dibimbing dan dibina. Namun ayah dan bunda, yang perlu diketahui bahwa keberhasilan pendidikan ini adalah ketika rumah itu kondusif untuk mengondisikan anak-anak dalam pembelajaran mereka. Dan begitu pula sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengabadikan perkataan Luqman, hamba Allah yang saleh, kepada anaknya. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Ketika Luqman berkata kepada anaknya, menasihati anaknya tersebut, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Maka dari sini kita belajar bahwa ayah dan bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti insya Allah dengan program yang kita gulirkan, ada tahfidz dan adab 4 kali sepekan, 1 kali belajar tahsin, 1 kali belajar tahfidz, lalu belajar tentang keimanan. Dan ini adalah program unggulan kita, bagaimana kita menanamkan keimanan kepada anak-anak.
dan juga mempelajari tentang hafalan hadis, hafalan doa-doa, agar mereka bisa mempraktekannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Lalu tentunya kita juga menyiapkan program-program yang lain. Ya, ada program kajian setiap pekan, setiap hari Jumat, ya bersama anak insya Allah, kajian parenting, kajian tentang bagaimana kita mendidik anak-anak kita sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Karena ternyata banyak di antara ayah dan bunda yang belum mengetahui bagaimana seharusnya kita mendidik anak-anak. Ya mungkin kita belum pernah mendapatkan materinya. Kita belum pernah membaca kitabnya, membaca tuntunan-tuntunan Allah dan Rasul-Nya dalam hal mendidik generasi. Maka kita perlu belajar. Kita perlu untuk terus meningkatkan ilmu, kapasitas diri kita sebagai orang tua. Untuk menjadi orang tua yang ideal. Ya. Kalau kata Imam Syafi'i bahwa ibu adalah sekolah terbaik. Tentunya pertanyaan terbesar kita adalah bagaimana kita menjadi sekolah terbaik bagi anak-anak kita. Dan ini bukan urusan 1 hari, 2 hari kita belajar. Tidak. Tapi ini tentang pembelajaran sepanjang hidup kita. Selama kita terus memiliki anak, maka kita wajib terus belajar untuk menjadi orang tua yang terbaik. Maka kami berharap, ya kami Homeschooling Ummul Qura Indonesia berharap, kami bisa menjadi partner ayah dan bunda untuk sama-sama kita menjaga generasi mulai dari rumah kita sendiri, sebagaimana tagline kita, menjaga generasi mulai dari rumah kita sendiri. Baik, selanjutnya. Ayah dan bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita hadir, mudah-mudahan kita bisa menjadi partner ayah dan bunda dalam mendidik buah hati di dalam rumah dengan didikan madrasah pertama bagi anak-anak kita semuanya. Memberikan mereka pendidikan keimanan sejak dini, menjaga fitrah mereka. Karena sebetulnya anak-anak kita itu adalah anak-anak yang terlahir dalam keadaan fitrah. Dan fitrah itu dalam kondisi suci. Dalam kondisi mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman terkadang fitrah anak itu rusak dalam perjalanan. Dan kata Nabi, fa'abawahu. Kedua orang tuanya lah kadang yang sangat disayangkan, justru yang menjadikan fitrah anak tersebut pudar. Maka kita perlu tahu apa sebetulnya yang menyebabkan fitrah itu pudar dan apa yang bisa mengembalikan fitrah tersebut. Karena kalau fitrah itu terjaga di dalam diri anak-anak kita, maka mereka insya Allah akan bercahaya menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Begitu pula kami berharap bahwa Hasuki atau Homeschooling Ummul Qura Indonesia ini bisa menjadi solusi bagi orang tua yang merindukan pendidikan terbaik bagi putra-putrinya, namun mungkin terkendala, baik dari sisi jarak, ya, mungkin di pedalaman atau di kota-kota yang jauh, yang masih belum ada pendidikan seperti yang kami kembangkan atau yang banyak sekarang dikembangkan di kota-kota yang besar. Pendidikan agama, pendidikan yang memperhatikan perkembangan akhlak, ya, perkembangan karakter, pendidikan yang memperhatikan nilai-nilai kehidupan. Ya, bukan sekedar mempelajari informasi-informasi. Maka mudah-mudahan dan alhamdulillah dengan jalan homeschooling ini banyak yang bergabung bersama kami dari segala penjuru Indonesia, bahkan dari luar negeri pun bergabung, dan kami bersyukur semoga ini menjadi peluang amal kami untuk menjangkau dan tentunya berbagi tentang pendidikan terbaik umat ini
yaitu dengan konsep hutan. Untuk itu makanya pada kesempatan kali ini kami akan kenalkan Antara kita tadinya